Putar balik guys, atau lurus? Putar balik atau lurus? Bensin gue udah kedip nih. Oh, deres. Fak, mendadak deres. Di episode ini gue bakal bikin rekor dan sekaligus buktiin bahwa solo riding dari Jogja ke Jakarta pakai Vespa Matic 150cc itu lebih cepat dibandingkan touring-touring gue dulu Jogja-Jakarta atau Jakarta-Jogja pakai motor gede. Simak! Selamat pagi, kita mau solo riding dari Jogja menuju Jakarta. Tapi ini jalan santai aja, gue pakai ini Primavera Vespa Prep. Ini pertama kalinya gue touring pakai ini motor, karena ini motor tuh selama ini gue simpen doang di garasi. Terus lama-lama gue mikir, kok kasihan ya, udah dimiliki kok tidak digunakan seperti motor-motor gue yang lain. Akhirnya ya udah deh, kemarin mutusin untuk bawalah touring. Ayo, asik banget. Pokoknya gue bikin ini video untuk dokumentasi gue ya, kenakalan gue selama gue masih mampu. Tiap gue jalan gue videoin. Kalau itu nanti bermanfaat atau menghibur, alhamdulillah. Kalau kalian nonton ini terus jadi tergerak untuk touring juga alhamdulillah. Jadi di touring kali ini gue tuh sebenarnya pengen ngetes gitu, karena nih Vespa Primavera sejak gue punya 2 tahun yang lalu belum pernah gue pakai touring atau riding jauh. Riding paling jauh ya ke puncak, waktu itu nyari mie doang, habis itu balik lagi gitu. Nah, gue juga penasaran gitu, teman-teman yang touring pakai motor matic itu seru apa sih gitu. Makanya gue bawa nih Vespa Primavera. Dan itu secara engine speknya masih standar ya, 150cc, nggak ada bore up. Cuman gue upgrade kirian doang, variator gue ganti Malossi 1 set, kopling gue ganti Malossi, per kopling juga. Cuman nggak banyak nambahin top speed atau apapun, cuman sedikit nambah akselerasinya. Di situ gue ngerasa Vespa 4 tak sama 2 tak itu upgrade-nya lebih berasa. 2 tak tuh upgrade dikit gitu aja udah berasa di horsepower atau di torsi. Kalau 4 tak tuh enggak. Oke, perjalanan gue mulai pukul 9:15 atau 9:20 pagi dari Jogja. Awalnya gue pengen berangkat hari sebelumnya, cuman hujan dari subuh sampai sore. Jadi daripada gue kehujanan sejak berangkat, gue milih hari berikutnya itu. Dan ini cuacanya cukup cerah awalnya gue berangkat. Semuanya berjalan seperti ya bakal baik-baik aja gitu. Tapi ternyata sepertinya cuaca mulai gak ramah teman-teman. Semoga ini cuma sebagian kecil. Terus kalau awan hitamnya kena angin, dihembus angin, jadi cerah kembali. Semoga. Dari tadi SPBU pada penuh. Ini antre juga nggak? Lagi isi ulang. Susah dari SPBU yang sepi. Antrenya panjang-panjang, nggak tahu kenapa. Aduh. Yang dari lawan arah udah pada pakai jas hujan. Aduh. Males. Nah kan, udah pada pakai jas hujan. Tapi di sini masih gerimis kecil-kecil banget. Masih aman lah ya. Tracknya itu nyenengin banget buat belok. Asal motornya powerful sih sebenarnya enak. Biasa naik motor cc gede, terus naik motor 150cc. Waduh, bensin gua mau habis.
Jauh nggak nih bensin? Hutan deh ini. Aduh, hujan men. Tuh, nggak asik nih men. Damn. Nyari tempat neduh dulu deh men. Enggak deras sih. Kayaknya masih nggak apa-apa. Kayaknya. Serem. Touring di musim yang seram. Gua nggak mau pengalaman gua sama Kanjel dulu terulang. Tiap pakai jas hujan mendadak cerah, tiap lepas jas hujan mendadak hujan. Damn, ini tempat bensin jauh nggak ya? Kedip-kedip udah. Oh, nggak dapat bensin sih. Bahaya. Oh no. Kok kayak makin masuk hutan deh. Ini mah jalan kecil. Harus nyari bensin dulu. Putar balik guys, atau lurus? Putar balik atau lurus? Bensin gue udah kedip nih. Oh deres. Fak mendadak deres. Enggak deres sih. Kayaknya masih nggak apa-apa. Duh, nyari tempat neduh. Fak. Ini daerah perkampungan bukan sih? Bensin gua habis. Gak ada tempat neduh, gak ada warung. Fak. Deres, mendadak deres. Ini beneran gak ada warung atau apa gitu ya? Ada. Namanya touring, kehujanan itu udah risiko yang biasa ya. Cuman problemnya yang bikin gue takut kemarin adalah gue tuh belum pernah lewat jalur situ ternyata. Gue kira itu jalur yang biasa gue lewatin, dimana itu Jogja, Magelang, Temanggung, bablas ke Pekalongan gitu. Nah, gue tuh ternyata masuk ke area-area remote gitu ya, yang jauh dari kota, banyak hutannya, dan di situ nyari bensin susah gitu. Jadi gue nyari bensin dan motor gue udah kedip-kedip indikator bensinnya. Gue nyari bensin, sekalinya ada kampung jualnya Pertalite. Aduh, itu pilihan yang seram. Tapi pada akhirnya karena kepepet ya udah gue isi Pertalite dulu 4 liter. Nah, gue tuh motornya sebenarnya sembari ngetes tuh fitur GPS yang ada di speedometer Raceboy yang gue install di mana motor gue. Nah, dia itu kan connect-nya pakai aplikasi kayak gini. Ini aplikasi namanya Motofun. Ini waktu pembelian kita dapat langganan gratis. Iya, ini aplikasi berlangganan kalau lu mau pakai GPS navigation-nya. Dapat langganan gratis 6 bulan. Nah, di sini itu ada Mapbox namanya. Nah, ini ada map, dan ternyata kalau kita pakai map gini kan biasanya data by Google Map atau apa, ternyata ini enggak. Ini dia punya data sendiri, Mapbox namanya. Ya dari Cina kayaknya ya. Dimana jalurnya tuh kocak-kocak teman-teman. Misal ini gue pilih Bantul gitu ya. Bantul. Nih, pilihannya cuma mobil sama sepeda, teman-teman. Sama jalan kaki. Tuh. 1 day 19 hours. Nah, apa sih maksudnya gitu? Jadi kalau gue pilih rute mobil, artinya gue bakal dimasukin ke tol. Dimana gue naik motor nggak mungkin dong masuk tol gitu, karena jalur yang dipilih jalur tol. Tapi kalau jalur sepeda yang gue pilih, bukan sepeda motor ya, itu gue dilewatin bener-bener jalur fun ride-nya sepeda gitu. Jadi diajak masuk ke kampung-kampung, ke kebon-kebon gitu, sampai akhirnya gue nyasar beberapa kali. I'm like in the middle of nowhere.
So cold. Damn. Jalan bolong nggak kelihatan, ketutup air. Oh shit. Treknya seram. Naik turun ketambahan hujan, jadi licin. Masa disuruh lewat ginian sama GPS gue? Seriusan? Ini jalan apaan ini? Damn. Asik kan? Adventure. Tenggelam. What the fun? Bro, lu kata gua naik trail bro, dilewatin jalan gitu bro. Gua bener-bener diajak bertualang nih sama si anjing. Dilewatin jalur beginian coba. Fuck. Gila. This is supposed to be good. Kalau cerah bagus pemandangannya. Sayangnya deres. Inilah serunya mengikuti GPS race boy. Disuruh nyemplung ke kebun. Nah, sesuai di video tadi, gue jadi sering masuk ke jalur-jalur yang gue sendiri juga ragu, emang bener jalurnya sini, jalurnya kok kayak gini gitu, kok gue nggak pernah lewat jalur ini gitu, bahkan gang-gang kecil kampung, jalan tengah sawah. Yang gue syukurin adalah gue itu di situ siang gitu, kalau malam udah nangis gue, karena tuh jalurnya emang sepi banget, kadang kampung, kadang sawah, kadang tengah hutan. Dan yang terakhir tuh bagus treknya ya, sepi, jalannya kecil, aspalnya nggak gitu rata lah, tapi sepi banget. Dan ternyata begitu keluar dari jalur itu, gue baru sadar itu tuh jalurnya Alas Roban. Nah, kalau di situ malam-malam kan ya seru ya, ketemu Mbak Susana. Keluar dari Alas Roban, treknya mulai cukup menenangkan, yaitu jalan utama, jalan antar provinsi, arah Pekalongan, Indramayu, Cirebon, itu Pantura ya. Dan di situ gue ngerasa lebih tenang gitu. Kenapa? Karena jalurnya lebih rame dan gue udah akrab sama jalur itu, jadi pakai map nggak pakai map sih nggak gitu ngaruh. Tapi gara-gara sebelumnya gue udah disasarin ke kampung-kampung, akhirnya gue nggak pakai tuh map lagi, gue inaktifkan map yang ada di speedometer. Udah bodo amat, nggak worth it ternyata teman-teman. Terus gue pasang Google Map di tunnel bag gue happy banget kemarin memutuskan beli tunnel bag Eiger yang gue taruh tengah itu, karena bagian atasnya itu ternyata transparan, bisa untuk naruh handphone dan gue bisa ngelihat handphonenya di situ gitu, nggak perlu beli mounting di stang. Worth it juga.
Mungkin banyak yang nanya, itu tasnya tas apa sih? Tas yang ditaruh di belakang, side bag itu Eiger, agak-agak hard case gitu, tapi tetap kain tengahnya. Kanan kiri satu set 1,8 juta. Terus tunnel bag yang bagian tengah itu sekitar 600.000. Cukup fungsional, muatnya cukup banyak. Jadi gue nggak perlu bawa backpack jadinya. Terus kurangnya cuma satu, nggak tahan air. Jadi biasanya waktu kita beli dapat rain cover dan kalau hujan harus ditutup. Makanya tas gue itu begitu mulai hujan tutup. Terus di rack belakang gue bawa matras sama sleeping bag. Sebenarnya bukan untuk trip ini tapi untuk trip berikutnya karena gue pengen perbanyak ride and camp. Jadi gue pengen motoran sambil camping. Kalau ada saran tempat camping yang safety, aman untuk camping sendirian, tulis di kolom komen. Di jalur Pantura, tantangannya cuma satu, yaitu cuaca. Cuacanya yang unpredictable banget. Jadi, seperti dulu waktu gua motoran sama Kancil, pas hujan gua pakai jas hujan, begitu gua pakai jas hujan, jadinya nggak hujan. Ngehe emang. Nah, di jalur Cirebon Indramayu, aspalnya cukup friendly, jalurnya cukup rata dan halus meskipun kadang ada lubang sekali dua kali. Di situ gua nyoba ngetes kemampuan motor gua, dimana gue pengen tahu deh top speednya berapa sih sebenarnya gitu. Akhirnya gue compare antara GPS dan speedometer. Di speedometer gue bisa dapat sekitar 110 km per jam. Kencang? Enggak, rasanya tuh pelan. Nah, kenapa gue ngerasa pelan? Ternyata bener, gue validasi pakai speedometer di GPS atau di Google Map. Ternyata offside-nya sekitar 10 km per jam. Jadi top speed tuh Primavera kayaknya nggak nyampe 100 km per jam. Pantes Kancil berasa lebih kencang ya. Dan gue pun akhirnya memasuki daerah Bekasi. Bekasi itu selalu ajaib. Pokoknya itu yang jalur apa? Banjir Kanal Timur. Itu suruh kanan, suruh kiri, suruh kanan, suruh kiri. Pokoknya tiap lewat situ jalurnya selalu beda. Kemarin juga sama Google Maps disuruh lurus, tapi ternyata di blokade jalannya harus kanan lawan arah. Google Map-nya pun nyuruh gue putar balik lagi, dimana itu nggak mungkin dong gitu. Di situ gue menyimpulkan bahwa di Jalan Bekasi Google Map pun nyasar, nggak cuma gue. Sampai akhirnya kita di Jakarta tercinta, sudah malam, pukul 9-an tapi. Jadi in total gue ngabisin sekitar 12 jam setengah mungkin ya untuk perjalanan Jogja-Jakarta dengan motor Matic 150cc. Wah, itu salah satu rekor gue. Dengan total bensin yang gue habisin sekitar 20 liter. 20 liter menempuh jarak sekitar 550 kilo. Jadi silahkan dihitung aja per liternya berapa kilo pakai itu motor. FYI, setelah Pantura sampai sini mostly gasnya gua bejek sampai mentok. Jadi itulah pengalaman gua solo riding bareng Vespa Primavera gua untuk pertama kalinya. Di situ gua banyak belajar tentang touring dengan motor Matic. Ternyata seru dan nyaman dan memanjakan diri. Kayaknya di usia gua ini udah mending touring pakai motor Matic aja kali ya, nggak ribet, nggak ngopling, nggak capek. Makanya gue dari Jakarta sampai dari Jogja sampai Jakarta itu istirahat, yang benar-benar istirahat cuma sekali di Cirebon doang. Sisanya cuma ngisi bensin, gas, ngisi bensin, gas, atau neduh gara-gara harus pakai jas hujan, gas gitu. Yang benar-benar istirahat itu di Cirebon doang. Dan gue sampai Jakarta pun ngerasa nggak capek, nggak pegel. Gue pakai tidur, besoknya nggak ada tuh nyeri-nyeri di badan. Jadi kayaknya seru juga touring pakai motor Matic. Kayaknya gue bakal lebih rajin gitu. Tapi kekurangannya adalah Vespa Primavera menurut gue tenaganya kurang, top speed kurang. Di jalan aja gue dibalapin sama NMAX, balap sama Vario. Aduh, tapi ya sudahlah. Emang kodratnya motor itu bukan untuk motor kencang ya Primavera. Tapi mungkin ini ada harapan gua, andai gua bisa punya
motor Matic cc-nya lebih gede lagi, itu akan jadi lebih perfect ya untuk gua pakai touring. Sekarang sih lagi ngincer-ngincer GTS 300 atau GTV 300. Menurut kalian gimana tuh? By the way, GTS 300 gua pernah nyoba di Bali dulu 2 minggu, minjem sama Vespa, minjem sama Piaggio. Gua pakai keliling-keliling dan memang senyaman itu gitu. Dan di situ gue kepikiran kayak andai kemarin gue pakai motor Matic cc-nya lebih gede lagi pasti akan lebih seru gitu. Ya, mari kita cari-cari di marketplace, siapa tahu ada GTS 300 murah. Oke, itu aja pengalaman touring solo riding gue bareng Vespa Primavera gue. Semoga apa yang gue sampaikan di episode ini bisa nambahin ya pengetahuan, keseruan, menghibur minimal gitu. Dan tunggu aja konten-konten gue berikutnya bareng motor gue touring maupun camping. Thanks a lot for watching, sampai jumpa di episode berikutnya. Buat yang penasaran gue bawa apa sampai harus bawa side bag gua saat kembali Jakarta. Nih jangan ngomong siapa-siapa ya, lu lupa deh aja. Nah, gue buat tempe keripik dari kampung, enak banget. Jadi 2 side bag di Vespa gua, isinya hanyalah tempe keripik. Oh, es koper.